Nah, kalau perbuatan tidak dikerjakan dengan iman, itu rugi. Kita manusia misalnya, beraktivitas 24 jam. Standar kita itu diciptakan untuk menjadikan 24 jam ini ibadah. Manusia yang beraktivitas selama 24 jam, nama yang melekat kepadanya disebut dengan insan namanya. Ya, insan itu nama yang dilekatkan pada manusia menunjuk pada totalitas aktivitasnya sehari 24 jam. Kalau karakter sifatnya lembut, ramah, itu ins namanya. Apa namanya? Ins. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Nah, itu dipasangkan dengan jin. Pasangan ini disebutkan 18 kali di Al-Quran. Ya, dan itu maknanya langsung berlawanan, paradoks dalam bahasa kekinian. Jadi kalau jin tersembunyi, ins itu tampak. Jadi setiap kata di bahasa Arab yang dimulai dengan jim dan nun, kecuali jun ya, kecuali jun, ya, itu tersembunyi artinya. Jin, janin, jannah, jinnatun itu tersembunyi. Ya, jin kenapa disebut jin? Karena fitrahnya tersembunyi. Oke? Okay? Ins itu tampak. Jadi kita makhluk tampak, jin makhluk tersembunyi. Kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Ya. Nah, manusia yang cari-cari penampakan jin, itu konslet. Baik ya. Jadi jin itu harus tersembunyi. Tidak tampak, Pak. Harus tersembunyi. Sebaliknya manusia itu harus tampak. Jadi kalau ada manusia yang suka sembunyi-sembunyi, suami ibu pulang ke rumah sembunyi-sembunyi, berarti sedang sedang ada masalah, gitu ya. Ketemu teman dari jauh tiba-tiba lewat jalur lain yang sembunyi gitu, berarti sedang ada persoalan. Itu gampang, sesederhana itu. Nah, manusia itu ins dari kata anusa, yang sesuatu yang lembut, halus, ramah. Sebaliknya jin itu bawaannya kasar, ya, kasar, tidak ramah. Itu secara fitrah yang melekat pada nama. Makanya yang disebut makhluk halus itu antum. Nah, jin tidak halus, jin itu bukan makhluk halus, makhluk kasar. Bawaan secara fitrah demikian. Pernah nggak melihat orang kesurupan kemasukan jin jadi lembut misalnya? Tidak kan ya? Kan meracau gitu demikian. Nah, manusia itu lembut. Oleh karena itu nanti dipertanyakan ketika ada manusia yang tumbuh kasar. Kenapa bisa kasar gitu? Kenapa bisa urakan? Nah, berarti ada fase pertumbuhannya yang tidak sejalan dengan fitrah kehidupan. Itulah sebabnya kenapa Islam itu secara total memberikan bimbingan dari sejak dalam kandungan. Supaya terukur, Pak. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang memberikan bimbingan secara presisi dan detil dari sejak mulai kandungan sampai terlahir, sampai tumbuh, sampai remaja, sampai dewasa, sampai meninggal, itu cuma di Islam. Dan tidak ada satupun orang yang dulu menerima Islam sejak pertama turunnya kecuali berubah pribadinya jadi orang paling lembut yang pernah ada di bumi. Lembut, kalaupun harus keluar itu menjadi tegas, bukan menjadi kasar. Ya, amarah itu bila ditempatkan pada yang benar, dia menjadi ketegasan dan wibawa. Itu poinnya. Nah, nanti ada bab yang lain untuk mengkaji itu.